3.400 event yang terkurasi di kelas menengah dan besar, dan dampak ekonominya hampir mencapai 10 miliar dolar, 160 triliun. Wow. Jadi ada sumbangsi Mas Ucup di situ. Bisa jual tiket hingga sold out H- setahun. Wow. Kok bisa seberani itu? Gimana caranya? Kalau itu Alhamdulillah kita ketemu Mas Ucup, sosok yang luar biasa yang lagi hits banget. wah, Banyak sekali events yang udah di-create, dan terakhir Pesta Pora yang hits Pora. dengan Pak SB sebagai penampil utama. Oh iya, tahu juga. Tapi ternyata tadi kita baru cek-cek semasa saya tugas di Kemenparekraf, mulai saat pasca pandemi ya masih terbatas, kita pernah melihat kolaborasi God Bless dan Soneta dengan Bang Haji. Iya. Dan setelah itu ada juga beberapa event lainnya yang luar biasa. Iya. Nah, hari ini kita pengen ngobrol santai-santai aja Mas Ucup. Santai Pak, saya deg-degan aja nih, agak starstruck nih. Aduh, starstruck. Enggak, sekarang saya kan sudah purna tugas di kementerian, jadi banyak kesempatan untuk bersama pelaku event yang lagi memberikan sumbangan sekitar, kalau tidak salah angkanya 180 triliun rupiah. Dari 3.000 event, baik skala menengah sampai skala besar, kepada ekonomi Indonesia, dan banyak sekali lapangan kerjanya. Wah, 3.000 berapa event Pak? 3.400 event yang terkurasi di kelas menengah dan besar, dan dampak ekonominya hampir mencapai 10 miliar dolar, 160 triliun. Wow. Jadi ada sumbangsi Mas Ucup di situ. Iya, kita mau langsung ada setumpuk pertanyaan nih. Siap. Question card, kita akan mulai pertama. Sebagai Bapak Event, Mas Ucup dinobatkan jadi Bapak Event ya. Bagaimana awal mula seorang manajer artis bisa jadi promotor dan membuat sebuah event mulai dari menengah sampai besar dan sukses seperti sekarang ini? Wah, Bapak Event ya. Saya agak malu kalau dibilang Bapak Event sama Mas Adri Subono ya, karena dia lebih senior. Kalau itu kakek event. Kakek, grandfather. Kalau saya kan mulainya memang sebagai pekerja di sebuah label rekaman gitu Pak. Habis itu saya dipercaya untuk menjadi manajer band. Saat itu jadi manajer bandnya Bara Suara dan Daniel Ariadi. Setelah itu di tempat saya bekerja label rekaman itu, saya dipercaya untuk jadi program director sebuah musik festival. Dari situ ya udah dari tahun 2016 sampai 2021 saya bekerja di situ. 2021 udah undur diri. 2022 akhirnya memutuskan kayak coba bikin satu festival sendiri deh gitu, yang emang bisa lebih ucup banget lah gitu. Akhirnya kita iseng-iseng bikin tahun 2022 karena saat itu ngeliat momentumnya udah bisa ada event kan setelah pandemi. Waktu itu saya membantu satu event namanya Joyland Festival, udah boleh diselenggarakan di Bali. Kalau nggak salah Pak Sandi juga hadir di situ. Saya datang sama Presiden waktu itu. Pak Presiden. 2 minggu setelah itu saya langsung udah harus bikin festival lagi nih. Bikin festival, ternyata pas announcement jualan antusiasnya besar banget sampai oke, mesti serius nih berarti ini ya, nggak bisa bercanda lagi gitu. Dari situ sih Pak sebenarnya mungkin karena jadi manajer band sebelumnya dan jadi promotor, jadi lebih tahu apa yang dimau sama anak band, apa yang dimau sama market, dan apa yang dimau sama promotor, karena saya ada sudut pandang di 3 itulah gitu. Akhirnya ya jadilah Pesta Pora. Dan Pesta Pora sekarang jadi event yang IP kita sendiri. Dan ya sangat membanggakan. Saya juga waktu itu sama Bapak Presiden di Joyland. Dan pasca pandemi itu Indonesia menancapkan prestasi untuk menciptakan event-event yang berskala internasional. Jadi waktu saya ingat banget, saya ditugaskan Presiden Pak Jokowi waktu itu ke Singapura untuk melihat apa sih yang Singapura kerjakan. Kok Taylor Swift bisa 6 hari di sana. Dan ternyata singkat cerita ada beberapa diskusi, tapi dari pihak Singapura justru menyatakan bahwa kami justru ingin belajar bagaimana Indonesia itu bisa menciptakan
festival-festival yang berupa local IP lokal, tapi memiliki traction yang sangat baik dan bisa menarik kunjungan dari wisatawan internasional. Padahal di dalam festival itu tidak ada band internasional gitu. Betul. Jadi itu benar sih. Jadi salah satu daya tarik Indonesia. Dan Pestapora contohnya sih Pak, kita dari Pestapora tuh dari tahun pertama 2022 sampai 2024 kemarin terakhir, kunjungan yang hadir dari negara tetangga deh, dari Kuala Lumpur, Singapura, Thailand, Filipina tuh ribuan Pak jumlahnya yang hadir ke Pestapora. Yang kayak Pestapora kan semuanya talent Indonesia yang tampil dengan nama festivalnya pun nama festival Indonesia Pestapora. Gitu. Iya, jadi kayak orang wah dasarnya mereka hadir berarti kan pertama gara-gara line up ya, cuman menarik juga ya mereka dari tahun ke tahun setiap ketemu di festival tuh mereka bercerita, saya nggak pernah absen nih dari tahun pertama gitu. Wah menarik banget ya, ternyata attraction-nya dari ya artis Indonesia juga ternyata punya daya tarik tersendiri, dan vibe crowd festival musik di Indonesia yang punya daya tarik tersendiri dari mereka juga gitu Pak. Iya, itu saya dengar langsung dari menterinya di Singapura. Iya. Oke, pertanyaan kedua. Melihat sukses Mas Ucup, Wah, boleh dong share bagaimana proses awalnya dari membuat event pertama yang paling kecil hingga sekarang yang sudah besar. Dan kalau dilihat, share 3 tips utama. Wah, share 3 tips utama. Kalau saya selalu ngasih tipsnya gini sih Pak, ngasih bikin sesuatu tuh apapun itu ya, event atau produk atau apapun, sebisa mungkin kalau emang kita menargetkan mass market harus to the point mungkin. Okay. Jadi kalau bercerita tentang Pestaporanya deh, 3 tips utamanya. Pertama, saya mau bikin satu festival yang emang pakai nama bahasa Indonesia, tapi orang nggak perlu mikir lagi ini festival tentang apa ya. Makanya terpilihlah nama Pestapora. Tanpa orang mikir, orang bisa langsung, oh Pestapora ya, gue udah bisa ngebayangin nih di sana pasti akan seperti apa gitu. Pecah banget pasti. Iya. Terus kedua, kalau ngomongin tipsnya lagi, harus berstrategi tentang cara komunikasinya gitu. Pestapora kan dari tahun pertama kita selalu nyeleneh lah bahasanya untuk mengumumkan line up-nya. Kita mengumumkan line up tuh dengan posternya, fontnya tuh kecil banget Pak. Jadi orang mesti dibuka dan ternyata jadi dibaca semua line up-nya. Iya. Terus kedua, kita announcement-nya dengan nulis line up-nya dengan berbagai macam bahasa Thailand, bahasa Cina sama bahasa India saat itu. Jadi saat itu orang kan akhirnya jadi attraction orang kan. Makin penasaran, makin ngikutin mereka gitu. Itu sampai direspon sama Google Indonesia cara baca line up Pestapora, padahal kita nggak ada kerjasama sama sekali. Keren. Dan ketiga, kita ngelibatin semua elemen, bukan cuma musik doang Pak. Jadi Pestapora kita melibatkan pelaku-pelaku seni di luar musik. Terus kita melibatkan komunitas, memfasilitasi komunitas, sama kita kita membuat Pestapora itu jadi kayak konsorsium bersama. Jadi Pestapora ini wadahnya ya belong to each other lah gitu. Mungkin jadi kalau 3 tuh inovatif, kreatif sama kolaboratif kali. Iya betul itu. Inovatif, kreatif sama kolaboratif ya. Keren. Oke, selanjutnya. Bisa jual tiket hingga sold out H-1 tahun. Wow. Kok bisa seberani itu? Gimana caranya? Kalau itu sebenarnya dari 2023 selesai kan Pestapora antusiasnya tinggi banget Pak. Orang awareness-nya bagus banget, respon orang juga positif. Seminggu setelah Pestapora 2023 kita langsung jualan tiket. Untuk jual tiket tahun 2024. Di situ saya melihat kayak langsung jualan karena saya melihat psikologis orang lagi sayang-sayangnya nih sama Pestapora, lagi senang-senangnya. Jadi kayak euforia itu harus bisa difasilitasin. Pas kita jualan tiket langsung hampir 20.000 tiket laku terjual. 1 tahun sebelum itu kayak wah ternyata segininya ya. Ya udah itu ya perkara kita ngebaca psikologis market sih Pak. Iya, dan bisa mengantisipasinya ya. Betul, dan kita kasihnya yang affordable juga. Pas kita keluar harganya yang mereka ngeliat kayak wah Pestapora manfaatin banget nih, harganya langsung tinggi. Enggak, kita masih di bawah 500.000 deh untuk 3 hari. Jadi kayak
ya trafficnya langsung tinggi. Dan semakin ke sini harga tiket yang terjangkau itu justru menjadi daya tarik untuk Betul, pesta pora. Itu akhirnya berstrategi dan marketnya juga jadinya akhirnya terbiasa untuk harga tiket yang tadinya terbilang nggak murah, sekarang jadi terkesan murah Pak, karena udah jadi kebiasaan tahunan ya. Jadi mereka udah ngeliat itu menjadi sebuah angka yang tidak tinggi lagi gitu. Oke, next kita pertanyaan berikutnya. Wah, secret semua nih pertanyaan. Secret. Faktor apa saja yang membuat kesuksesan dari sebuah event? Jadi kan ini ada event yang wah banget, tapi ada event yang biasa aja, terus ada event yang flop gitu. Betul. Tapi pengalaman sebagai penggerak event ini, apa saja faktor yang bisa menjadikan sebuah event itu sukses? Kalau pertama menurut saya ketertarikan orang terhadap sebuah event itu dari line up pengisi acaranya siapa ya. Selebihnya tentang servicing marketnya sih Pak. Service pengunjungnya sama service penampilnya. Udah sih menurut saya sesimpel itu. Line up yang bagus, orang tertarik untuk datang, nah habis itu pertanggungjawabin biar orang bahagia di dalam eventnya gitu. Ya tentang kuncinya servicing sih. Ya, di situ. Pelayanan terbaik ya. Betul. Sekarang setiap event ini untuk memberikan servis yang terbaik, kira-kira yang kelas menengah dan besar itu jumlah lapangan kerja yang tercipta itu kira-kira berapa ya? Di Pesta Pora tuh volunteer aja Pak ya. Volunteer yang emang kita bayar ya, kita menamain volunteer itu hampir 1.000 orang Pak. 1.000 orang? Iya. Per Jadi event ya? total pekerja kita tuh kurang lebih ya hampir 2.000 lah dalam satu kali event gitu. Besar sekali jadi ya. Hampir 2.000 itu untuk yang komit aja ya Pak, bukan yang penampil tidak terhitung gitu. Jadi kalau kita ngomongin kalau penampil kan juga dia nggak cuma yang nampil kan, tapi ada supporting staffnya juga. Iya, ada kru dan lain-lain. Tapi kalau tim di balik layar Pesta Pora mungkin hampir di atas 1.500 sih pekerjanya dari setiap tahun. Masif. Ini kalau lapangan kerja yang sangat sulit didapat ini, kalau lebih banyak event yang bisa dikerjakan dengan penuh kualitas, ini merupakan lapangan pekerjaan yang luas. Iya ya, dan banyak yang akhirnya berkarir, oh ternyata bisa ya punya karir di industri event, gak harus jadi orang depan layar gitu. Akhirnya banyak yang terbuka gitu Pak, jadi tertarik apa dibikinin satu course tersendiri ya gitu yang emang kelas berkepanjangan gitu. Iya, saya banyak ketemu teman-teman event waktu di kementerian, mulai dari teman-teman yang di asosiasi dan lain sebagainya, semuanya sepakat bahwa event ini adalah pencipta lapangan kerja. Betul. Next. Siap. Ini bisnis event kan ini sekarang sangat menjanjikan. Kalau Mas Ucup ngelihat ini, kedepannya ini event-event seperti apa terobosannya? Apakah event yang green, yang bisa mengelola sustainability-nya, atau yang juga lebih inklusif, seperti apa? Wah, mungkin terlihat menjanjikan kali Pak ya. Event. Jadi kalau kedepannya sih akhirnya tadi mungkin terkait inovasi sih Pak. Akhirnya orang marketnya sekarang melihat kredibilitas dan melihat kayak experience apa lagi ya yang akan dibangun gitu kan. 2022 sampai 2023 lah bisa dibilang itu banyak yang latah bikin event kan. Wah, dan ada yang beberapa yang gagal kan. Iya, betul. Ternyata kan nggak semudah itu membuat event. Ternyata ada faktor di belakang layar yang penting banget untuk melaksanakan sebuah event, yaitu cash flow. Iya, betul. Jadi, maksudnya tapi kalau di luar itu ketertarikan orang di depannya ya terkait inovasi sama terkait experience apa yang mau dibangun sih, sama nilai lebih apa yang dikasih ya yang membedakan dari tahun sebelumnya gitu. Oke. Dan dari dampak ekonomi ini event sangat besar, bukan hanya tadi lapangan kerja, karena bisa 1.000-1.500, bukan hanya dari segi dampak ekonomi 180 triliun yang saya cerita, 10 billion dollar, tapi dari gaya hidup. Jadi masyarakat yang pergi ke event ini ternyata masyarakat yang mudah untuk diberikan nilai-nilai berkehidupan urban. Misalnya mereka budaya ngantri, menggunakan transportasi umum dan lain sebagainya, ini juga bisa dikembangkan melalui event. Betul, karena simbiosis semuanya. Ya, semuanya saling tersambung. Iya. Oke, berikutnya.
tips apa bagi, ini kan sekarang banyak yang saya punya satu inisiatif namanya Indo Fringe Event. Jadi menyelenggarakan event itu dari mereka SMA untuk mulai sekelas festival band tingkat SMA. Nah ini kan banyak yang memulai nih. Kalau ada satu kata yang Mas Ucup bisa sampaikan apa kepada mereka? Kalau satu kata ya, yang untuk disampaikan kepada mereka adalah eksplorasi. Eksplorasi. Sangat tidak diduga-duga eksplorasi. Saya pikir semangat, ternyata eksplorasi ya. Kenapa eksplorasi? Karena akhirnya itu yang mengajarkan untuk ya arahnya ke inovasi kali. Karena kalau semangat mungkin mereka udah punya semangat, tetapi ngelakuinnya apa lagi ya, kunci mungkin ada di eksplorasi. Hal dari eksplorasi itu berdampak mereka akhirnya meriset, oh ini udah banyak yang ngelakuin, berarti kita harus bikin yang seperti ini gitu. Keren. Oke, next. Pak SBY, tampil di Pesta Pora ini gimana sih caranya? Ini kan mantan presiden, ada protokolernya, ada peraturan-peraturan tertulis dan tidak tertulis. Nih gimana nyikapinya sampai bisa tampil di Pesta Pora? Wah, itu sebenarnya kayak, ya itu bagian dari inovasi Pak. Tahun sebelumnya 2023 hampir semua band besar Indonesia tampil di Pesta Pora. 2024 mau ngapain lagi ya gitu. Apalagi yang bisa jadi sesuatu yang membagongkan lah gitu. Akhirnya suatu saat itu ngelihat emang lagi banyak bergulir tuh di media sosial video Bapak SBY lagi nyanyi lagunya T-Pex kan. Iya. Oh, kayaknya menarik banget ya kalau bisa ngundang Bapak SBY nih. Tapi gimana caranya ya, karena saya pribadi nggak punya akses untuk ke ranah sana gitu. Akhirnya setelah riset, kenal sama ada Mas Inu. Dia jurnalisnya Kompas ya, Mas Beginu ya. Saya minta, Beginu. Iya, Beginu minta tolong sama dia. Ya udah Cup, siapin suratnya. Ya udah saya kirim suratnya. Dia akhirnya ngirim 2 surat tuh, surat untuk dia ngajak Bapak SBY interview, surat untuk undangan Pesta Pora. Surat Pesta Pora yang dibalas, suratnya dia belum dibalas sampai sekarang. Akhirnya pas dibalas, diundang ke Cikeas, saya presentasi, terus Bapak SBY juga excited banget untuk project ini, dan dengan gagahnya dia bilang kayak dengan sakleknya, saya mau ikut Mas Ucup, kata dia gitu. Keren. Untuk seni dan budaya gitu. Jadi kayak wah, senang banget ya. Pas beliau ngomong seperti itu, langsung wah, beneran nih ya, gimana ya, mesti apa yang dilakuin gitu. Karena ternyata beliau orang sangat ini ya Pak, nggak serumit yang saya pikir gitu Pak. Simpel aja ya? Simpel banget, terus protokolernya juga ya udah pernah tugas presiden, tapi ya protokolernya juga masih enak lah gitu. Keren. Kita break dulu. Azan selesai. Salut. Oke, pertanyaan berikutnya. Siap. Jadi kita Pesta Pora tadi belajar banyak ya Pak SBY itu, selain mengelola klub voli sukses, melukis sukses, ternyata ngeband persiapannya sukses, dan Pesta Pora beri hadiah buku ya dengan adanya after sales party, dan sekarang berangkat dengan KJRI di New York. Ada kemungkinan Pesta Pora juga akan hadir di mancanegara Pak Konjen ya. Harapan Mas Ucup untuk event ke depan? Harapannya untuk event ke depan sih, kalau saya selalu berpikir pengennya setiap event tuh tidak berpikir terkait event itu sendiri, tapi yang dikejar adalah after eventnya tuh terkait sustainable industrinya Pak. Jadi kebanyakan sekarang mungkin terlalu terfokus eventnya, udah selesai eventnya ya udah gitu. Padahal setelah eventnya sukses, yang mesti dikasih makan adalah si industrinya kan, biar mereka tetap berputar, mereka tetap ada wadahnya ya. Pesta Pora, kalau Pesta Pora sendiri akhirnya kita hadir di situ untuk bisa fasilitasin pemain-pemain mikronya lah gitu, mikro sama nano, untuk mereka bisa punya aktivitas yang emang nggak berhenti gitu. Jadi harapannya sih mungkin buat event-event yang lain ya bisa memfasilitasi industrinya, komunitas industrinya untuk bisa sustain. Dan bergulir menjadi sebuah industri yang mandiri. Betul. Sehingga ini bisa menjadi
kekuatan Indonesia untuk bukan hanya masyarakat kita yang ikut festival ke luar negeri, nonton konser di luar negeri, tapi justru masyarakat luar negeri yang bisa datang untuk experience festival-festival di dalam negeri. Betul, itu sih harapannya sih Pak. Karena bagus banget soalnya. Kita dukung 100%. Terakhir ini. Siap. Nah, kan undang Pak SB berhasil. Impian ke depan. Yang per hari ini belum kesampaian, tapi pengen banget bisa terwujud. Saya sempat mikir hal itu Pak. Terus di diri saya bertanya kayak, apalagi yang lebih ngejutin dari Pak SBY ya? Mungkin impiannya sih lebih ke mau fasilitasin lebih banyak pelaku industrinya ya di Pestapora Pak. Karena Pestapora 2024 tuh kita menghadirkan 287 band yang tampil gitu. Jadi kayak pengennya setiap penyelenggaraan Pestapora bisa lebih dari 300 band, bisa menggunakan seluruh area J-Expo dan jadi daya tarik tersendiri terhadap pasar internasional gitu. Bukan terkait artis internasional yang tampil, tapi artis lokal yang emang ternyata jadi daya tarik tersendiri gitu untuk market luarnya gitu. Mungkin lebih arahnya lebih ke sana ya, selain impian pengen juga ngundang artis luar negeri, tapi kayaknya terlalu berat untuk hitungan ekonominya. Untuk rugi labanya dan dari segi neraca. Betul. Tapi ternyata kan talenta kita nggak kalah dalam menarik jumlah massa. Itu dia, bahkan lebih bisa kita prediksi Pak. Secara bisnis juga lebih masuk akal lah kita untuk berhitungnya. Maksudnya kayak satu kos penyelenggaraan Pestapora mungkin sama kayak kosnya fee-nya Bruno Mars tersendiri gitu. Satu Bruno Mars sama dengan satu Pestapora 287 band. Makanya kayak lebih baik fasilitasin lingkungan terdekat dulu deh gitu, nggak usah terfokus sana gitu. Saya sepakat tuh. Jadi ada pemain-pemainnya tersendiri yang memang fokus di artis dan musisi internasional, sudah ada yang memfokuskan. Nah, kita harus bisa menciptakan festival kebanggaan kita sendiri, festival dengan IP Indonesia yang dipegang oleh Mas Ucup. Amin. Jadi demikian obrolan kita singkat. Siap. Untuk mengangkat lebih banyak Mas Ucup di kalangan anak-anak muda, terutama yang di Gen Z, karena mereka juga melihat bahwa ini sebuah karir yang menjanjikan. Industri yang bukan hanya menghasilkan uang, tapi juga memberikan sebuah passion bagi mereka untuk melakukan loving what they do and doing what they love. Dan event ini, terutama event musik, menjadi satu industri yang sangat menjanjikan. Amin. Semoga terus berlangsung sampai 58 tahun ke depan. Kok 58 tahun? Iya enggak, biar panjang aja gitu. Biar panjang aja. Terima kasih Mas Ucup. Makasih Sampai banyak, jumpa Pak. di lain kesempatan dan sukses di Amin. event berikutnya. Terima kasih banyak.